Prancis, pada akhir abad ke-18. Di permukaan, negara ini terlihat megah. Istana Versailles berkilau. Bangsawan hidup dalam pesta tanpa akhir. Namun di luar tembok istana, rakyat kelaparan. Harga roti melonjak, pajak makin tinggi. Semua beban negara ditimpakan ke rakyat kecil, sementara kaum bangsawan dan pejabat justru hampir tidak membayar pajak sama sekali. Sistem ini disebut Ancien Regime, sebuah tatanan lama yang korup, timpang, dan mencekik. Rakyat bekerja, negara bangkrut, tapi istana tetap menari. Pada saat itu, pada tahun 1789, kemarahan itu akhirnya meledak. Bukan karena satu peristiwa saja, melainkan akumulasi puluhan tahun ketidakadilan. Petani tak punya gandum, buruh tak punya upah, rakyat tak punya suara. Dan ketika mereka sadar bahwa pemerintah tidak akan berubah, mereka memilih untuk melawan. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1789, massa menyerbu Bastille. Bukan sekedar membebaskan tahanan, tapi menghancurkan simbol kekuasaan absolut yang selama ini menindas mereka. Hari itu, rakyat Prancis tidak lagi takut kepada negara. Negaralah yang mulai takut kepada rakyatnya. Gelombang revolusi menyapu seluruh negeri. Kaum feodal runtuh, hak istimewa bangsawan dihapus. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara diumumkan, menyatakan bahwa kedaulatan bukan milik raja, melainkan milik rakyat. Untuk pertama kalinya, rakyat biasa menjadi pusat politik. Lalu, bagaimana nasib rajanya? Louis ke-6, yang dulu dianggap wakil Tuhan di bumi, ditangkap oleh rakyatnya sendiri. Ia diadili bukan sebagai raja, melainkan sebagai warga negara biasa yang dituduh mengkhianati bangsanya. Pada tahun 1793, Raja Prancis dieksekusi dengan guillotine, sebuah akhir yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Monarki absolut yang telah berdiri berabad-abad runtuh dalam hitungan tahun. Revolusi Prancis memang penuh kekacauan, darah, dan konflik. Namun dari sanalah lahir gagasan modern tentang demokrasi, kesetaraan hukum, dan pemerintahan yang harus bertanggung jawab kepada rakyat. Sebuah pelajaran besar dari sejarah, ketika kekuasaan terlalu lama menutup telinga, suara rakyat akan berubah menjadi gelombang yang tak bisa dihentikan.